Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di minggu keempat di bulan kasih sayang ini, di tahun peningkatan dan tahun kelimpahan. Saya percaya hidup kita semua diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan kita menerima pembelaan dan penyertaan Tuhan dalam keseharian hidup kita di sepanjang bulan Februari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu dalam perlindungan dan proteksi Tuhan. Saya ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara, baik jemaat Tuhan yang ada di YouTube Pastor Verona Official ataupun di fanpage Facebook Pastor Verona. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyapa yang ada di seluruh negeri Indonesia, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, di Bekasi, Papua, Nabire, Ambon, Makassar, Ponorogo, bahkan ada juga yang di Yogyakarta, Medan, Manado, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di negeri Indonesia. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, yang ada di Semenanjung, Sabah, Sarawak, dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Timor Leste, Singapura, Brunei Darussalam, Amerika, Kanada, Turki, Irlandia, Jepang, Korea Selatan, dan di negara-negara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan secara satu persatu. Kita yakin, kita percaya di Minggu Anugerah ini, di malam hari ini, hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan, dan menerima kuasa dan kesembuhan dan mujizat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa membagikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Facebook, bahkan di grup-grup sosial media lainnya. Saudara bisa bagikan di beranda-beranda Facebook, ataupun di grup-grup Facebook, ataupun di grup-grup Telegram, dan di grup-grup WhatsApp keluarga, family, alumni-alumni sekolah, grup-grup Kristen, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa untuk kita memulai ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan baik menyertai kami dari minggu pertama, kedua, ketiga, hingga di minggu yang keempat ini Tuhan. Kami percaya tahun ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Banyak jiwa bertemu dengan Tuhan lewat seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, sembuhkan kami, bebaskan kami, kuatkan kami yang lemah. Kami yakin, kami percaya anugerah Tuhan ada bagi kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, siapapun kami yang bergabung pada ibadah malam hari ini, kami mengalami anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sekali lagi saya mengucapkan shalom semua Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini. Shalom semua jemaat yang di Facebook ataupun yang di YouTube yang baru bergabung. Tuhan memberkati kita semua. Untuk pertama, saya ingin berdoa bagi setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hati saya memang tergerak pada hari ini, pada malam hari ini. Saya ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah di bagian jantungnya. Dengarkan saya baik-baik. Jemaat Tuhan, baik pria ataupun wanita ataupun anak-anak yang sedang mengalami permasalahan pada jantungnya. Jantungnya mungkin mengalami kelainan, debaran yang berbeda, bahkan penyempitan jantung atau bocor jantung atau penyakit jantung lainnya. Izinkan saya berdoa bagi kesembuhan jantung Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak Bapak Ibu Saudara. Mari letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian jantung seperti ini, dan izinkan saya berdoa buat kesembuhan jantung Bapak Ibu Saudara di ibadah Minggu Anugerah ini. Arahkan tangan kiri saudara di layar kaca, tempelkan tangan kiri Bapak Ibu Saudara di layar kaca, di handphone, di TV, di PC, di laptop, di tab, dan arahkan tangan kanannya di bagian jantung, tangan kirinya tempelkan di layar kaca dengan tangan kiri saya, dan saya ingin berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini aku berdoa
bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah di bagian jantungnya, organ tubuhnya yaitu jantung, jantung yang lemah, jantung koroner, bahkan mereka yang habis operasi jantung, bypass jantung, ataupun mereka yang jantungnya bocor, jantungnya bermasalah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah pemilik organ tubuh kami, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga jantung kami benar-benar menerima kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan jamalah jantung kami, jamalah jantung jemaat-Mu, pulihkanlah jantung-jantung kami Tuhan. Malam hari ini kami percaya jantung kami disembuhkan, jantung kami mengalami pemulihan, jantung kami dilawat Tuhan, dicabut sakit penyakit jantung kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami yakin kuasa Tuhan bekerja atas setiap jantung-jantung kami. Jantung kami sembuh, jantung kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, ketika saya berdoa untuk masalah jantung Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak kecil yang jantungnya bermasalah, saya digerakkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus malam hari ini juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mungkin yang sedang menyaksikan siaran langsung ini sedang mengalami sakit kolesterol, darah tinggi ataupun darah rendah, ataupun asam urat. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, apabila Bapak Ibu Saudara punya sakit asam urat, kolesterol, darah tinggi, hipertensi, dan darah rendah, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan segala kelemahan tubuh yang mengalami kolesterol, darah tinggi, asam urat, hipertensi. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa kepada jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube. Tuhan jamah sembuhkan sakit penyakit kami. Kolesterol, darah tinggi, hipertensi, darah rendah, bahkan asam urat. Tuhan jamah tubuh kami. Tuhan sembuhkan darah kami, sehingga darah kami normal, darah kami tidak encer, darah kami tidak terlalu kental, asam urat kami sembuh, bahkan kolesterol kami sembuh, bahkan penyakit darah kami disembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau benar-benar menyembuhkan kolesterol kami, sakit kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol sembuh, gula darah sembuh, sakit pendarahan sembuh, bahkan asam urat sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook, saya ingin berdoa buat lambung Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara memiliki sakit GERD, lambungnya bermasalah, lambungnya sakit, lambungnya luka, ataupun asam lambung, ataupun MAH, izinkan saya berdoa menyatakan kuasa Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara lewat kuasa doa yang kita naikkan bersama-sama. Kita yakini, kita percaya, kita imani kuasa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit lambung, bagian lambung sakit MAH, letakkan tangan kanannya di bagian lambung. Izinkan saya berdoa buat kesembuhan lambung Bapak Ibu Saudara. Mari letakkan tangan kanan di bagian lambung yang sakit atau bagian MAH yang sakit, dan angkat tangan kiri ke layar kaca, ke TV saudara, ke pet saudara, ke handphone saudara, dan saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat siapapun yang sedang mengalami sakit lambung, lambung GERD, lambung luka, asam lambung, MAH. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lambung-lambung kami yang lemah, Tuhan sembuhkan. Lambung-lambung kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Kami yakin, kami percaya, tangan Tuhan menjamah lambung kami yang luka, lambung kami yang GERD, lambung kami yang akut. Kami terima mujizat Tuhan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Malam hari ini, siapapun yang mengalami sakit lambung, aku berdoa, cabut sampai ke akar-akarnya ya Tuhan. Sakit lambung disembuhkan secara sempurna. MAH disembuhkan secara sempurna. Lambung kami penuh dengan anugerah Tuhan. Sembuh, sembuh, sembuh,
sembuh dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pencernaan kami sembuh sempurna, normal kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa lambung kami ya Tuhan dijamah, disembuhkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, ketika saya berdoa buat masalah lambung, saya juga diingatkan oleh Tuhan berdoa buat setiap mereka yang sedang terpapar virus COVID-19, terpapar virus pandemik, varian Omikron ataupun Delta. Saya ingin berdoa agar Bapak Ibu Saudara disembuhkan secara sempurna. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang juga punya sakit autoimun, penyakit hepatitis, terpapar virus hepatitis, dan juga virus HIV/AIDS, izinkan saya berdoa. Namun sebelum saya berdoa buat penyakit-penyakit ini, apabila Bapak Ibu Saudara memiliki family, keluarga, teman, ataupun kerabat yang, saya punya teman sedang terpapar virus COVID, saya punya teman sedang terpapar virus HIV, sedang terpapar autoimun, sedang sakit autoimun, terpapar virus lainnya seperti hepatitis dan lain sebagainya. Izinkan Bapak Ibu Saudara sudilah membagikan siaran langsung ini, bagikan di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, di beranda-beranda Facebook, sehingga banyak orang mengalami mujizat Tuhan, banyak orang mengalami kesembuhan, banyak orang mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau yang di Facebook, yang di YouTube, bagikan siaran langsung ini agar banyak jemaat mengalami pemulihan dan berkat-berkat dari Tuhan. Bagikan sebanyak mungkin Bapak Ibu Saudara, bagikan sehingga banyak jiwa benar-benar mengalami Tuhan. Mari kita berdoa buat siapapun yang sedang terpapar virus dan sedang mengalami sakit autoimun. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa malam hari ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit autoimun. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Imunitas tubuh kami kembali normal, kembali sehat, kembali dipulihkan, kembali beraktivitas dengan tenaga yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku berdoa kuasa-Mu bekerja. Bahkan setiap mereka sedang terpapar virus COVID-19, yang sedang isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Gejala-gejala yang menghantam jemaat-Mu, Tuhan cabut sampai ke akarnya. Sehingga mereka dapat dipulihkan, disembuhkan secara sempurna dari paparan virus pandemik ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang isolasi mandiri, disembuhkan. Rawat di rumah sakit, disembuhkan. Dimanapun saudara sedang terpapar virus COVID ini, saudara disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Sembuh, 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 sembuh sempurna. Sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, aku juga ingin berdoa bagi siapapun yang sedang mengalami sakit hepatitis ya Tuhan. Baik itu hepatitis A, B, ataupun C, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kuasa-Mu menyempurnakan tubuh orang percaya yang sedang beribadah siaran langsung pada malam hari ini. Dimanapun kami berada di negara kami masing-masing, hepatitis kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, saya ingin berdoa buat wanita-wanita yang habis keguguran dan peranakan bermasalah. Ada wanita-wanita yang habis keguguran dan juga masalah di peranakannya yang sakit dan turun. Izinkan saya berdoa, arahkan tangan kanan wanita-wanita di bagian peranakan atau bagian yang keguguran yang sakit. Bekas keguguran yang sakit di bagian peranakannya juga boleh. Dan taruh tangan kiri saudara di layar kaca, tempelkan dengan tangan kiri saya. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami keguguran, pasca keguguran, dan peranakannya sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang juga mulai jamah ya Tuhan. Cabut sakitnya dalam peranakan mereka. Peranakan yang turun, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan secara sempurna dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jamah ya Tuhan, jamah, 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 jamah. Sembuhkan, 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 sembuhkan. Peranakan kami disembuhkan. Kembali normal, kembali normal, kembali normal, kembali normal, kembali normal, kembali normal. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Peranakan-peranakan wanita-wanita dijamah, disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sekarang saudara, saya ingin berdoa kembali untuk
segala jenis sakit penyakit. Mungkin saudara terkena stroke, terkena bel palsy, tidak bisa jalan, patah kaki, patah tulang, saudara pakai tongkat, saudara habis kecelakaan, saudara punya batu ginjal, batu empedu, kolesterol, ginjal, sakit jantung, dan penyakit-penyakit kista, tumor, miom. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian-bagian tubuh Bapak Ibu Saudara yang sakit. Sakit apapun, baik pria, wanita, anak-anak, dewasa, remaja, orang tua yang menyaksikan video siaran langsung ini. Ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Oleh karenanya saya menghimbau kepada ribuan jemaat Tuhan, letakkanlah tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit. Sekarang juga aku berdoa. Semua letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit dan terimalah mujizat Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk ribuan jemaat-Mu Tuhan, baik di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat sakit penyakit kami. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami yakin, kami percaya, kami sehat, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima mujizat. Saat ini juga tubuh kami disembuhkan. Saat ini juga kami dipulihkan. Saat ini juga kami hidup dalam anugerah Tuhan. Kami sembuh, kami sehat, kami diberkati, kami dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah ya Tuhan. Sembuhlah penyakit kami, sembuhlah penyakit kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami sembuh. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Sembuh, 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 sembuh sempurna. Sama-sama katakan dengan saya, semua yang ikuti ibadah Minggu Anugerah malam hari ini, sama-sama katakan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku percaya malam hari ini aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku terima mujizat. Tubuhku bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Mulai malam hari ini, seluruh sakit penyakitku, seluruh kelemahan tubuhku dicabut sampai ke akar-akarnya oleh kuasa Yesus Kristus. Darah Yesus menyembuhkanku, membebaskanku, melepaskanku, memerdekakanku dari segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan hal-hal buruk lainnya. Kami percaya Tuhan, doa kami didengar oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami imani, kami percaya, kami sembuh, kami terima mujizat. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sekali lagi saya ingin mengajak jemaat-jemaat Tuhan untuk membagikan siaran langsung ibadah pada malam hari ini. Baik di Facebook, tolong dibagikan di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Dan juga di YouTube Bapak Ibu Saudara, bagikan ibadah langsung ini agar menjadi berkat bagi banyak orang lain. Orang lain menerima firman, menerima doa kesembuhan dan pemulihan, dan menerima kabar sukacita kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama. Bagikan di seluruh Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, dan bagikan yang di Malaysia, bagikan di seluruh Malaysia, yang di Indonesia, bagikan di seluruh Indonesia, yang di luar-luar negeri juga bagikan di seluruh luar-luar negeri, di Singapura, Brunei, Timor Leste, Turki, dan Irlandia. Tolong bagikan agar nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan ditinggikan. Dan saya ingin berdoa sekali lagi untuk masalah keluarga dan rumah tangga. Mari kita berdoa buat keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu malam hari ini, kami berdoa buat keluarga dan rumah tangga kami. Istri suami diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, menantu-menantu, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Setiap roh perselingkuhan, roh kekerasan dalam rumah tangga, roh dusta, kami tolak kuasanya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, orang tua kami, bahkan seluruh keluarga besar kami. Sehingga pada akhirnya kami dapat berkata, keluarga kami adalah surga kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat segala cinta kasih Tuhan, buat rumah tangga kami. Berkati juga ekonomi keluarga kami Tuhan, keuangan kami, pekerjaan, bisnis, usaha, semua dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin, kami percaya, keluarga kami diberkati, keuangan kami diberkati, keluarga kami sehat, keluarga kami dilindungi, dijagai oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga dan rumah tangga kami. Kami serahkan semua keluarga-keluarga orang percaya malam hari ini
ke dalam tangan Tuhan. Kami dilindungi dari segala mara bahaya, virus, bakteri, kecelakaan, guncang-gancing dunia. Kami tolak semua kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami. Dan malam hari ini, Tuhan mendengar semua doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang sudah setia kurang lebih 2 tahun ini beribadah secara online, di ibadah online, Minggu Anugerah, Jesus Christ Church, dan ibadah-ibadah lainnya. Saya Pastor Verona, Gembala Jemaat Jesus Christ Church, mewakili seluruh staf gereja, full-timer gereja, pelayan Tuhan gereja Jesus Christ Church, ingin memberikan informasi atau laporan bahwa persembahan dan perpuluhan yang selama ini Bapak Ibu Saudara berikan ke gereja kami, maka persembahan dan perpuluhan uang yang Bapak Ibu Saudara berikan ini kami pergunakan untuk persiapan pembangunan gereja atau persiapan ibadah tatap muka, ruangannya, tempatnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, uang Bapak Ibu Saudara, persembahan Bapak Ibu Saudara, perpuluhan Bapak Ibu Saudara tidak digunakan untuk saya pribadi, tetapi digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, persiapan rumah Tuhan yang bernama Jesus Christ Church untuk ibadah tatap muka. Demikian Bapak Ibu Saudara, informasi yang saya sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Setiap minggu kita akan update perkembangan persiapan ibadah tatap muka gereja Jesus Christ Church. Berikut video singkat bagaimana kita sudah mempersiapkan ruang gereja untuk ibadah tatap muka. Selamat menyaksikan, Bapak Ibu Saudara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Demikianlah video yang Bapak Ibu Saudara telah saksikan, bahwa semua persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara kami pergunakan untuk persiapan rumah Tuhan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila Bapak Ibu Saudara juga digerakkan oleh Roh Kudus untuk menabur untuk persiapan pembangunan rumah Tuhan ini, Saudara bisa memberikan persembahan dan perpuluhan di nomor rekening di bawah ini. Dan persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan sekali lagi bukan untuk pribadi saya, tetapi untuk Jesus Christ Church menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di setiap hari minggunya saya akan ada di gereja ini menanti kehadiran Bapak Ibu Saudara, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan, untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, Guru kami yang agung, ajarilah kami tentang kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kami yakin, kami percaya, kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya ingin mengajak ribuan jemaat Tuhan untuk memperkatakan perkataan iman yang akan terjadi atas kehidupan kita dalam kesehariannya. Mari letakkan tangan kanan di dada. Sama-sama kita akui pengakuan iman kita yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku
penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari aku diampuni, aku dibela, aku dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku disertai, dipelihara, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan bertemakan tentang aku ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidupku pasti ditolong Tuhan. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, hidupku pasti ditolong Tuhan. Keluargaku pasti ditolong Tuhan. Rumah tanggaku pasti ditolong Tuhan. Bisnisku pasti ditolong Tuhan. Usaha dan daganganku pasti ditolong Tuhan. Pekerjaanku pasti juga ditolong Tuhan. Pelayananku juga ditolong Tuhan. Bahkan studi sekolahku ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, seluruh aspek hidupku ditolong oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, mulai dari ayat ke-10 hingga ayatnya yang ke-31. Keluaran pasal ke-14, mulai dari ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-31. Dikatakan demikian bagi kita semua. Ketika Fir'aun semakin mendekat, Bani Israel melihat mereka, tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka, dan mereka merasa sangat ketakutan, dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat ke-12. Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir? Biarkanlah kami sendiri, agar kami melayani orang-orang Mesir, karena lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Yahweh berfirman kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel agar mereka terus maju. Namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu dan belahlah laut itu. Lalu biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dan berjalan di tanah yang kering. Lihatlah, aku akan mengeraskan hati orang-orang Mesir itu, sehingga mereka akan mengejar umat itu, dan aku akan mendapatkan kemuliaan atas Fir'aun dan semua rombongan besarnya, atas semua kereta-keretanya, dan atas semua pasukan-pasukan berkudanya. Orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh ketika aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Fir'aun, kereta-keretanya, dan pasukan-pasukan berkudanya. Berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel dan berjalan ke belakang mereka, dan tiang awan yang ada di hadapan mereka pun berpindah ke belakang mereka. Hal itu terjadi di antara perkemahan orang Mesir dan perkemahan orang Israel. Dan terjadilah bahwa awan itu membuat kegelapan bagi orang Mesir, tetapi terang pada orang Israel, sehingga mereka tidak dapat mendekati satu dengan yang lain sepanjang malam itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Yahweh membuat laut itu berbalik kembali oleh angin timur yang keras sepanjang malam, dan membuat laut itu menjadi tanah yang kering, dan airnya terbelah. Bani Israel berjalan ke tengah-tengah laut di tanah yang kering, dan air menjadi sebuah tembok bagi mereka di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka.
Orang-orang Mesir mengejar dan mengikuti mereka sampai ke tengah-tengah laut itu. Bahkan seluruh kuda-kuda Firaun, kereta-kereta perangnya, dan orang-orang berkudanya. Pada pagi hari, Yahweh yang di dalam tiang api dan awan itu melihat rombongan besar orang Mesir. Dia mengacaukan rombongan besar orang-orang Mesir itu. Dia melepaskan roda kereta-kereta perang mereka sehingga mereka sulit mengendarainya. Maka orang-orang Mesir berkata, marilah kita melarikan diri meninggalkan orang Israel. Karena Yahweh lah yang berperang untuk mereka melawan orang-orang Mesir. Yahweh berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke laut agar air itu dapat berbalik atas orang-orang Mesir, atas kereta perangnya, dan atas orang-orang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi hari, air laut itu kembali ke tempatnya, dan orang-orang Mesir berusaha melarikan diri dari air itu. Demikianlah Yahweh mencampakkan orang-orang Mesir itu di tengah-tengah lautan. Air itu berbalik dan menenggelamkan kereta-kereta perang dan orang-orang berkuda, yaitu seluruh rombongan besar Firaun yang datang ke dalam laut mengejar mereka. Hingga seorang pun tidak ada yang tersisa dari mereka. Tetapi Bani Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut, dan air itu menjadi dinding di sebelah kanan dan kiri mereka. Demikianlah pada hari itu Yahweh menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang Mesir. Orang Israel melihat orang-orang Mesir mati bergelimpangan di pantai itu. Ayat 31 dikatakan demikian. Orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah dilakukan oleh Yahweh terhadap orang Mesir, dan umat itu takut akan Yahweh dan percaya kepada Yahweh dan kepada Musa hambanya itu. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, di kesempatan yang berbahagia hari ini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang saya sembah. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya percayai, Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhanku hidup. Tuhanku bukan Tuhan orang mati. Aku menyembah Tuhan yang hidup. Aku beriman kepada Tuhan yang hidup. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Mungkin ada di antara sebagian saudara yang berkata, apa buktinya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup? Yang pertama buktinya, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Yahweh yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, masuk tanah perjanjian. Yahweh yang sama, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai hidup saudara dan saya di sepanjang tahun 2022 ini. Di seluruh aspek-aspek bidang yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Dalam keseharian kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis dagang usaha kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam seluruh apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan senantiasa selalu setia menyertai hidup saya. Amin. Saudara tidak berjalan seorang diri. Ingat, selalu saya katakan, sendiri bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Amin. Tuhan selalu ada dalam hidup saudara dan hidup saya. Dia setia menyertai kita. Kalau Tuhan telah menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, waktu malam hari mereka tidak kedinginan karena adanya tiang api. Waktu siang hari mereka tidak kepanasan karena adanya tiang awan. Waktu mereka berjalan mereka tidak kelaparan. Saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, yang telah menginkarnasikan dirinya sebagai Yeshua HaMesiah. Dia adalah Tuhan yang setia menyertai kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya bukan hanya ditolong Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya bukan hanya ditolong Tuhan,
tetapi hidup saya juga disertai oleh Tuhan. Bukti yang pertama kalau kita menyembah Tuhan yang hidup adalah Dia Tuhan yang senantiasa selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Yang kedua buktinya adalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan selalu melindungi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan melindungi hidup saya. Mungkin ada di antara kita yang pernah terpapar virus COVID, virus pandemik. Tetapi Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, masih memberikan kita kesehatan, masih menyembuhkan kita, masih memulihkan kita. Karena Tuhan melindungi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilindungi oleh Tuhan. Hidup saya dijagai oleh Tuhan. Hidup kita bukan hanya disertai oleh Tuhan, tapi hidup kita juga dilindungi. Anak-anak kita dilindungi dari pergaulan yang buruk, dari narkoba, seks bebas, pornografi. Suami kita dilindungi dari perzinahan, istri kita dilindungi dari perselingkuhan, rumah tangga kita dilindungi dari dusta, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan hal-hal buruk lainnya. Saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan. 1 kali 24 jam Tuhan berjaga-jaga atas hidup kita. Betul memang ada malaikat-malaikatnya, betul memang ada kuasa darahnya, tetapi mata Tuhan tertuju atas hidup saudara dan saya setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dan sepanjang usia hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disertai Tuhan. Hidup saya dilindungi oleh Tuhan. Bukti yang ketiga bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup adalah Dia Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir ke tengah padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Waktu mereka lapar, Tuhan memberikan roti mana. Selama 40 tahun dia diberikan makan roti mana. Waktu mereka ingin makan daging, mereka diberikan daging burung puyuh. Waktu mereka haus, ada air yang keluar dari batu. Waktu airnya pahit, Musa mengambil sebatang daun dan mencelupkannya di air. Air itu berubah menjadi air yang manis. Itu artinya Tuhan memelihara hidup umat Israel. Kalau umat Israel dipelihara oleh Tuhan, saya berani jamin, saya berani yakinkan, karena firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Yehova Jireh. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara. Uang makanmu, uang hari-harimu, uang kontrakanmu, uang bisnismu, uang pelayanan, dan lain sebagainya. Tuhan kita pasti akan memelihara kehidupan kita. Amin. Saya sangat percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bukan hanya hidup untuk menyertai kita, Dia bukan hanya hidup untuk melindungi kita, tetapi Dia juga hidup untuk memelihara keseharian kehidupan kita. Daud berkata, tidak pernah dibiarkannya orang benar meminta-minta roti, dan sampai akhir usiaku, sampai putih rambutku, orang percaya digendong oleh Tuhan dan disertai dan dilindungi dan dipelihara. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau hari-hari ini saudara sedang bergumul tentang masalah ekonomi, keuangan, bagaimana saya harus bayar kontrakan, bagaimana saya harus bayar listrik, bagaimana saya harus bayar cicilan, bagaimana saya harus bayar tagihan-tagihan, bagaimana saya menyelesaikan masalah-masalah keuangan saya. Percayalah, jangan bimbang, jangan khawatir. Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara kehidupan kita hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, di sepanjang musim apapun, dan di sepanjang usia hidup kita. Selama nafas kita masih berhembus, selama masih kita bernapas, berkat Tuhan tidak akan pernah habis atas hidup saudara dan hidup saya. Yang setuju katakan amin. Bukti yang selanjutnya, yang keempat, bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, Tuhan selalu memberikan pertolongannya bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Tuhan pasti akan menolong hutang piutang saya. Tuhan pasti akan menolong masalah rumah tangga saya. Tuhan pasti akan menolong pekerjaan saya. Tuhan pasti akan menolong dan menyembuhkan saya.
Yang setuju katakan amin. Saya pasti ditolong, saya pasti disembuhkan, saya pasti diberkati. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Dia pasti menolong hidup saudara dan saya. Kalau umat Israel ditolong Tuhan, saudara pun juga akan ditolong Tuhan. Kalau umat Israel dijagai Tuhan, saudara pun akan dijagai Tuhan. Kenapa kita ditolong Tuhan? Kenapa kita disertai Tuhan? Kenapa Tuhan mau mengasihi kita? Selalu saya katakan, karena kita adalah anak kesayangannya. Amin. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Hidup saya pasti dibela Tuhan. Artinya kalau hidup kita ditolong Tuhan, saudara jangan hidup lagi di dalam rasa ketakutan. Jangan hidup lagi di dalam rasa kekhawatiran. Jangan hidup lagi di dalam hal-hal yang membelenggu hidup kita dengan hal yang remeh-temeh. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Dia berfirman, Dia akan menggenapinya. Kalau Dia berfirman, Dia akan melaksanakannya. Kalau Dia berfirman, Dia akan bertindak untuk memberkati, menyertai, menyembuhkan, mengangkat, dan membela hidup kita. Yang setuju sama-sama kita katakan, saya ditolong Tuhan setiap hari. Saya dibela Tuhan setiap hari. Saya dipelihara Tuhan setiap hari. Dan hidup saya diberkati Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini yang mau saya sampaikan bagi kita semua di kesempatan ibadah Minggu Anugerah pada hari ini. Mengapa Tuhan masih mau dan menolong hidup kita? Ini kan pertanyaan besarnya. Saya sering jatuh dalam dosa. Saya ini orang yang bodoh. Saya ini orang yang gagal. Saya ini orang yang gak pantas. Saya ini orang yang banyak melakukan dosa dan lain sebagainya. Tapi mengapa Tuhan masih mau menolong hidup saya? Kenapa Tuhan masih mau menyertai saya? Kenapa Tuhan masih mau menyertai hidup kita? Kenapa Tuhan masih mau memberkati hidup kita? Padahal kita sudah buat jahat sama Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang perlu jemaat Tuhan baik di Facebook dan di YouTube sadari dan ketahui, kenapa Tuhan masih mau menolong hidup kita? Yang pertama, karena kasih dan anugerahnya yang besar. Sama-sama katakan dengan saya. Karena kasih dan anugerah Yesus yang besar. Amin. Tuhan menolong kita. Tuhan membela kita. Tuhan menyertai kita. Bukan karena saudara seorang pendosa, sehingga Dia kasihan menolong kita. Tuhan menolong kita, membela kita, menyertai kita. Bukan karena kita pemuka agama, pelayan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan tergerak. Oh, ini pelayan Tuhan. Oh, ini pendeta. Tidak. Tuhan menolong kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara hidup kita. Karena kasih-Nya yang besar. Firman selalu mengatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau hari ini saudara percaya kepada Yesus, saudara terimalah pertolongannya. Hari ini melalui kasih dan anugerahnya, usahamu akan ditolong Tuhan. Bisnismu akan ditolong Tuhan. Daganganmu akan ditolong Tuhan. Sakit penyakitmu akan disembuhkan Tuhan. Akan ditolong Tuhan. Bahkan pembangunan gereja Jesus Christ Church ini, persiapan untuk dana dan lain sebagainya, juga akan ditolong oleh Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan dengan saya menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan saya bukan Tuhan orang mati. Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kita pasti ditolong Tuhan karena kasih dan anugerahnya. Yang kedua, mengapa Tuhan masih mau menolong dan membela hidup kita? Yang kedua, karena kita adalah anak kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah anak kesayangannya. Saudara anak kesayangannya. Saudara kecintaannya, saudara miliknya, saudara kepunyaannya. Jadi kalau ada orang di luar sana bilang, kamu orang berdosa. No, saya anak kesayangannya. Kamu orang yang tidak berharga, saya anak kesayangannya. Amin. Kalau suami mulutnya kasar terhadap istri terhadap kasar, bilang sama Tuhan, saya anak kesayangan Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Saya ditolong Tuhan karena saya anak kesayangannya. Amin, saudara. Hutang saya dibayari oleh Tuhan.
Masalah saya diselesaikan oleh Tuhan karena saya sadar saya adalah anak kesayangannya. Saudara adalah anak kesayangannya. Oh, apapun latar belakang saudara. Saudara mau lahir dari keluarga terhormat, saudara mau lahir dari keluarga tidak terhormat, saudara mau lahir dari keluarga terpandang, saudara mau LGBT, saudara mau homo, saudara mau anak Tuhan yang jatuh dalam narkoba, seks, dan lain sebagainya, saudara tetap anak kesayangan Tuhan. Ingat, satu hari nanti Tuhan akan mencari saudara, mengembalikan saudara, melepaskan saudara dari roh LGBT, roh kekerasan, minum mabuk, judi, hidup seperti dunia. Tuhan akan tarik hidup saudara. Sama seperti Tuhan menarik saya, menolong saya, menyelamatkan saya. Tuhan yang sama juga akan menolong hidup Bapak Ibu Saudara dan seluruh aspek kehidupanmu. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disayang Tuhan, hidup saya dicintai Tuhan, hidup saya dibela Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan masih dan mau menolong hidup saya? Hidup kita. Kenapa Tuhan mau menolong hidup kita? Yang ketiga, karena kita adalah orang yang berharga di matanya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga. Amin. Firman Tuhan jelas berkata, karena engkau berharga dan mulia di mataku. Saudara itu berharga. Saudara mau, maaf ya, saudara mau orang kaya, saudara mau tukang sampah, saudara mau satpam, apapun profesi saudara, mau selebriti, mau pejabat, mau tukang sayur, mau tukang jamu, mau tukang apapun, saudara berharga di mata Tuhan. So, Yesus mau mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Dia serahkan nyawanya, dia curahkan darahnya, dia berikan tubuhnya untuk dipecahkan, dihancurkan, dipukul, dilucuti. Karena kita berharga. Amin. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan menciptakan neraka untuk setan, untuk malaikat-malaikat yang memberontak. Sekalipun manusia memberontak, tetap saja Tuhan tidak menginginkan manusia ada di neraka. Oleh karenanya Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan seluruh umat manusia. Tujuannya agar manusia yang jatuh dalam dosa itu diampuni, disucikan, dibebaskan, dikuduskan, dan dipindahkan dari maut kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus di kerajaannya untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya berharga. Amin. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, tapi saya pernah aborsi berkali-kali. Saya pernah jadi bandar narkoba. Saya pernah gagal dalam rumah tangga. Saya pernah jatuh bangun dalam dosa. Saya ini orang yang najis. Saya ini mantan lesbian, mantan homo, mantan residivis, narapidana, dan lain sebagainya. Saya ini orang yang kurang banget. Saya ini sampah masyarakat. Saya mau katakan, Tuhan mengatakan lewat mulut saya, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin katakan lewat perkataan saya, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dicari Tuhan, engkau disayang Tuhan. Tuhan mengasihi hidupmu. Dengarkan baik-baik saudara yang selama ini terikat dengan pornografi, roh LGBT, bahkan apapun saudara yang saudara lakukan yang melukai hati Tuhan, Tuhan sayang atas hidup saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin mengasihi hidup saudara dan saya. Tuhan ingin kita semua sama-sama kembali kepadanya, memeluknya, merasakan kasihnya, dan merasakan pertolongannya di keseharian kehidupan kita. Setiap orang pasti mengalami kegagalan, tapi Yesus berkata, kegagalanmu tidak bisa mengubahkan rencanaku yang indah atas kehidupanmu. Kita pasti pernah gagal, tapi Yesus akan berkata, kegagalanmu tidak bisa merubah pandanganku terhadap hidupmu, bahwa engkau berharga, engkau mulia, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menerima hidupmu apa adanya, bukan ada apanya. Yang setuju katakan amin. Dan yang keempat, mengapa Tuhan masih mau dan menolong kita? Mengapa Tuhan masih mau menolong dan mengasihi hidup kita? Yang keempat, karena kita telah ditebus dengan darahnya dan nyawanya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya telah ditebus dengan darahnya dan juga dengan nyawanya. Saudara dan saya hidupnya telah ditebus oleh Tuhan. Saudara dan saya hidupnya telah dibaharui oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah ciptaannya yang baru. Yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan masih mau menolong hidup kita? Pertanyaannya,
Kenapa ya Tuhan masih mau menolong hidup saya ya? Kenapa Tuhan masih mau melunasi hutang saya ya? Kenapa Tuhan masih mau memulihkan rumah tangga saya ya? Padahal saya ini orang yang suka selingkuh, suka bohong sama istri. Kenapa Tuhan masih setia menanti dan memberikan pengampunannya bagi hidup kita? Yang kelima, karena kita memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Saudara dan saya memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, Tuhan mau menolong hidup saudara dan saya. Kita terbatas, saudara. Kita ini manusia, betul. Kita diberikan kuasa. Tapi kita ini manusia, memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, para pengusaha, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, jangan sombongkan diri kita. Jangan andalkan kekuatan diri kita. Jangan andalkan koneksi-koneksi kita. Manusia sifatnya terbatas. Tapi ketika kita mulai mengandalkan Yesus, maka Yesus adalah pribadi yang tanpa batas itu akan menolong, menyelamatkan hidup kita. Sekali lagi, jangan andalkan kekuatan kita, pikiran kita, kepintaran kita. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Tuhan mau menolong kita karena Dia melihat kita ini memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, Dia sediakan pertolongan, Dia sediakan penyertaan, Dia sediakan pembelaan, Dia sediakan berkat-Nya, Dia sediakan mujizat-Nya bagi hidup saudara dan hidup saya. Dia sediakan mujizat-Nya bagi hidup saudara dan hidup saya untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan masih mau menolong hidup kita? Karena Dia ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang besar. Ingat, Tuhan berkata, hari ini aku akan menunjukkan kebesaranku kepada Fir'aun dan kereta-keretanya. Akulah Yahweh yang akan mengeluarkan umatku dari tanah perbudakan. Yang membuka pintu rahmat dan anugerah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Hari ini juga, malam ini juga, Tuhan yang sama, Yahweh yang sama, Yesus yang sama, memberikan kemurahan untuk menolong, menyatakan kebesarannya, menolong masalahmu dan masalahku, menolong pergumulan kita, menolong keuangan kita, menolong rumah tangga kita, menolong seluruh aspek kehidupan kita. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menolong hidup saya. Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. Dan aku pasti ditolong Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, mengapa Tuhan masih mau menolong hidup kita? Karena agar kita pada akhirnya bersaksi kepada dunia bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup dan Tuhan yang hebat. Saudara, kita ditolong Tuhan tujuannya agar kita bersaksi. Dulu saya tidak bisa makan. Dulu saya orang yang miskin. Dulu kita adalah orang perantau. Tapi hari ini kita diberkati, kita dikasih promosi jabatan, kita dipekerjakan oleh Tuhan, mendapatkan pendapatan yang tinggi, bisa beli rumah, tidak kontrak lagi, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk bersaksi. Dulu saya sakit, Pak. Dulu saya nggak bisa jalan. Dulu saya nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saya ikutin ibadah-ibadah, saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya terima mujizat. Saudara ditolong Tuhan, saya ditolong Tuhan, bertujuan untuk menjadi saksi. Sama-sama katakan dengan saya harus bersaksi. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya harus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya harus menceritakan kebaikan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara, sadarilah pada hari ini, hidup saudara dan saya selalu ditolong Tuhan. Dia setia dengan kita, Dia menyertai kita, Dia membimbing kita, Dia menyediakan pertolongannya, pembelaannya, mujizatnya bagi hidup saudara dan saya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kami ditolong oleh Tuhan. Kami percaya hidup kami dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sampai berjumpa di besok malam ibadah kabar baik. Saya yakin dan percaya ibadah kabar baik ini akan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Dan juga jangan lupa hari Rabu ini kita ada ibadah doa pemulihan dan mujizat yang umum. Dan hari Kamis kita ada mulai ibadah perdana kesaksian Yesus Penyembuhku di Instagram dan juga di Facebook Pastor Verona Official. Dan hari Jumatnya kita ada ibadah live doa pemulihan wanita. Semua ibadah ini Senin, Rabu, Kamis, Jumat akan ditayangkan di YouTube, di Facebook Pastor Verona Official dan juga
ditayangkan pukul 8 malam. Disiarkan secara langsung maksudnya jam 8 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, informasinya sudah ada di running text ini. Dan berikut juga saudara sudah menyaksikan perkembangan gereja kita untuk persiapan ibadah tatap muka. Saya mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, kasih anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa pengurapan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam hari ini sampai satu kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan anugerahnya setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai berjumpa di ibadah minggu sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Salam anugerah. Saya Pastor Verona. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.